RK masuk bursa cawapresnya Pak Ganjar, terus bilang mau ada breaking news pekan depan, itu gimana Pak? Ya nanti akan ada pembicaraan, tetapi saat sekarang Golkar konsentrasi pada koalisi Indonesia Maju. Pendaftaran pasangan Capres-Cawapres 2024 semakin dekat. Nama Ridwan Kamil pun santer disebut masuk bursa Bacawa Pres. Saudara, pendaftaran pasangan Capres dan Cawapres 2024 semakin dekat. KPU tengah mendesain masa pendaftaran pasangan Capres dan Cawapres dipercepat menjadi 10 Oktober sampai 16 Oktober mendatang. Namun, baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto masih mencari pendampingnya. Nama Wakil Ketua Umum Golkar sekaligus ex-Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pun santer disebut masuk bursa Bacawa Pres. Sementara langkah politik Demokrat jadi teka-teki. Isu Demokrat mengarah berkoalisi dengan PDI Perjuangan pun mencuat. Pendaftaran pasangan Capres dan Cawapres 2024 semakin dekat. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin sudah dideklarasikan sebagai bakal Capres dan bakal Cawapres Koalisi Perubahan. Sementara baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto masih mencari jodoh bacawa pres. Padahal KPU tengah mendesain masa pendaftaran pasangan Capres dan Cawapres dipercepat dari sebelumnya 19 Oktober hingga 25 November menjadi 10 Oktober sampai 16 Oktober 2023. KPU menyesuaikan dengan norma peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Pemilu khususnya nomor 7 tahun 2023 pasal 276 ayat 1. Sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang Pemilu tersebut, maka didapatilah angka atau tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023. Jika KPU mengesahkan percepatan, maka waktu bagi keduanya menentukan cawapres pun semakin singkat, kurang dari 30 hari. Di kubu Ganjar Pranowo, nama Ridwan Kamil santer disebut masuk bursa bacawa pres Ganjar. PDIP pun mengakui Ridwan Kamil sempat bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pertemuan dilakukan sebenarnya secara tertutup, dibahas tentang pembangunan beberapa monumen yang berkaitan dengan Bung Karno. Pak Ridwan Kamil telah menggelurakan bagaimana perjuangan Bung Karno di kota Bandung. Semua monumen-monumen itu dengan sangat baik, termasuk di konferensi Asia Afrika, dibangun oleh Bapak Ridwan Kamil. Kami memberikan apresiasi. Masuknya nama Kang Emil sebagai bacawa pres Ganjar pun jadi pertanyaan. Pasalnya, Partai Golkar telah mendeklarasikan dukungan pada Prabowo Subianto. RK masuk bursa cawapresnya Pak Ganjar, terus bilang mau ada breaking news pekan depan, itu gimana Pak? Maksudnya Pak? Itu tidak berkaitan dengan breaking news. Untuk mengenai RK bagaimana nih Pak proyeksinya? Ya nanti akan ada pembicaraan, tetapi saat sekarang Golkar konsentrasi pada koalisi Indonesia Maju. Meski tak lama berselang, Ridwan Kamil mengonfirmasi yang ia maksud breaking news adalah me time, waktunya berlibur seusai purna tugas sebagai Gubernur Jawa Barat. Namun Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono berpendapat Golkar tak bisa menghalangi langkah politik kadernya. Tapi kami juga memang tidak mudah untuk melarang-larang orang untuk maju karirnya. Kalau kami individu kita nggak bisa apa-apa. Segala bersama partai nggak bisa, karena partai sudah menetapkan kita mengusung Presiden Prabowo. Wapresnya nanti tunggu di internal koalisi. Tak hanya kubu Ganjar, saat bertemu Yeni Wahid 6 September lalu, baca pres Prabowo Subianto juga memberi sinyal kuat akan menggandeng anak muda sebagai pendampingnya. Bahwa harus mewakili anak muda. Gibran muda, banyak yang muda. Kalian ada yang daftar? Oke, terima kasih. Ridwan Kamil, oke.
Ridwan Kamil memang sedang jadi sorotan. Dalam survei terbaru Litbang Kompas, nama Ridwan Kamil memang memuncaki elektabilitas bakal calon wakil presiden di angka 8,4%. Bersaing ketat dengan Sandiaga Uno dan Erick Thohir dengan perolehan 8,2 dan 8%. Saya yakin radar PDIP yang mengarah ke Ridwan Kamil itu karena pertimbangan geografis ya, geopolitik khususnya. Di dalam daftar calon pemilih 2024, Jawa Barat itu menyumbang 17,9% secara nasional. Dan ini jumlah suara yang sangat signifikan. Sementara itu, saat menghadiri acara Partai Bulan Bintang di Padang, Sumatera Barat, Prabowo Subianto menyindir politisi yang kerap bermanuver demi kekuasaan. Baca Pres yang juga Ketua Umum Gerindra itu menyebut politisi yang dimaksud suka melompat-lompat. Karena pengalaman saya, justru di elit yang kadang-kadang terlalu banyak, terlalu pintar, manuvernya terlalu banyak. Lompat sini, lompat sana. Tidak. Meski tak menyebut nama, pengamat politik Ujang Komarudin menilai pernyataan Prabowo bisa saja ditujukan kepada Cak Imin atau Ridwan Kamil. Yaitu Cak Imin dengan Ridwan Kamil yang dianggap sudah berkoalisi dengan Gerindra, tahu-tahu menyeberang. Lalu juga di saat yang sama Ridwan Kamil sudah jadi kader Golkar, tahu-tahu main mata dengan PDIP kan ingin jadi cawapresnya Ganjar. Mungkin dalam konteks kekinian, dalam konteks saat ini bisa saja ya mungkin saja arahnya kepada dua tokoh tersebut. Usai deklarasi pasangan Anies Baswedan Muhaimin, Demokrat keluar dari koalisi perubahan. Namun Muhaimin berharap Demokrat bisa kembali lagi bersama Nasdem, PKS, dan PKB. Saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Merespons harapan Cak Imin, juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra menjawab, Demokrat tak akan CLBK dan tak mau lagi di ghosting. Kata yang pas adalah kami tidak ada CLBK dan tidak mau di ghosting kembali. Nah intinya gitu. Pak Muhaimin kami menghormati, kan kami tidak pernah berkoalisi dengan beliau. Kini, langkah politik Demokrat jadi teka-teki. Isu Demokrat mengarah berkoalisi dengan PDI Perjuangan pun mencuat. Bahkan, Wakil Ketua Umum Demokrat, Benika Harman, sempat menyinggung hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono baik-baik saja. Meski belum ada pernyataan resmi kapan pertemuan politik Megawati dan SBY terwujud, namun komunikasi antara putra-putri Presiden ke-5 dan ke-6 Republik Indonesia ini kerap terjadi. Mungkinkah Partai Demokrat akhirnya merapat ke PDIP di kontestasi pemilu 2024?